kalau kita mau mengambil sesuatu, ya saya ingatkan ini wasiat wabil khusus bagi diri saya. Karena ini perkara yaumul hisab ini dihitung perkara-perkara walaupun kecil. Kita anggap remeh padahal nanti terdata di yaumul kiamat. Kalau lewat di rumah orang ada pohon-pohon mereka, gak boleh diambil kecuali minta izin dulu, walaupun hanya daun, walaupun hanya satu ranting, ya. Nabi Isa alaihissalam lewat satu kuburan, ada yang diazab dalam kuburan, ada yang dapat nikmat dalam kuburan. Yang dapat azab ya orang jahat, dapat nikmat orang baik. Tapi ada satu kasus yang aneh yang dilihat oleh Nabi Isa. Ada satu orang duduk, diazab tidak, dapat nikmat juga tidak, hanya duduk begitu. Bingung Nabi Isa. Ini surga, taman surga, raudhah min riyadil jannah. Ini hufratun min hufari niran. Yang ini ketiga nih bingung tempatnya, tidak dapat nikmat, tidak diazab. Akhirnya Nabi Isa angkat tangan doa, ya Allah tolong bangunkan ini fulan bin fulan. Saya ingin bertanya, kenapa kok dia bisa beda dengan yang lain? Yang lain ya kalau baik masuk surga, tidak baik lah neraka. Tapi ini dia nongkrong di situ. Maka diizinkan oleh Allah, bangkitlah ini orang. Nabi Isa bertanya, engkau ini termasuk ahli jannah apa ahli nar? Penghuni surga atau penghuni neraka? Karena hanya dua tempat saja, surga neraka. Ada satu tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat transit sementara. Nanti di hari kiamat kan ditimbang amal kita. Kalau amal baik lebih berat surga, dosa lebih berat neraka. Tapi ada kasus juga seimbang. Amal baiknya 50%, amal jahatnya 50%. Karena seimbang 50-50. Hanya ditransit di Al-A'raf. Tempat namanya Al-A'raf. Makanya nama surat Al-A'raf. Tempat transit sementara. Bukan dia tinggal di situ, tidak. Sementara. Sementaranya kenapa? Menunggu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mau tolong dia masuk surga. Kalau Nabi Muhammad tidak mau menolong dia, dia tempatnya di neraka. Itu namanya Al-A'raf. Nah ini orang di dalam kubur, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Apa amalmu? Dia katakan apa? Saya ini orang soleh, ahli ibadah, orang baik. Saya sebenarnya tempatnya di surga. Coba engkau lihat itu, ada pintu surga. Nabi Isa lihat, betul ada pintu surga. Cuma pintu surga punya, namanya apa? Gagang pintu itu, ada satu ranting pohon menghalangi. Tidak bisa terbuka. Kata Nabi Isa, sudah berapa lama? Dia bilang sudah hampir 300 tahun. Mau buka tidak bisa. Disebutkan dalam kitab Nawadir Al-Imam Qalyubi. Kira-kira ini bagaimana masalahnya? Kok bisa begini? Aneh ini. Kata Nabi Isa. Maka dia ceritakan, dulu saya punya tempat ibadah khusus. Situ saya ibadah. Saya tinggalkan maksiat. Waktu saya ibadah full. Satu ketika ada yang undang saya makan ke rumahnya. Maka saya datang ke rumah orang tersebut yang mengundang makan. Dijamulah dengan daging kambing, daging domba. Maka saya makan. Selesai saya makan, pamit keluar pulang. Mau menuju ke tempat ibadah. Biasa habis makan daging kan ada yang nyangkut. Jadi dia mau buka itu susah. Dia lewat di pinggir jalan, dia lihat ada satu rumah, ranting pohonnya ada keluar. Ini perspektif tasawuf ya, kalau fikih panjang lebar. Abu Hanifah bilang boleh. Ya, karena dia masuk ke jalan umum. Tapi perspektif tasawuf, biar kita ini hati-hati dalam hukum, dia ambil itu, satu ranting pohon. Milik orang tanpa izin, satu ranting pohon saja. Untuk apa? Mencongkel daging yang ada di giginya. Selesai dicongkel daging tersebut, sudah. Dia pergi, tanpa sadar. Dia tidak menyadari perbuatan itu salah. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, pintu surga Allah sudah bukakan. Pas saya mau masuk, tiba-tiba ranting pohon itu datang, dia tutup. Sampai 300 tahun, belum bisa terbuka. Maka wahai Nabi Isa, saya minta tolong kepada engkau. Cari yang punya rumah itu. Izinkan dia menghalalkan, biar saya bisa nikmati surga. Itu kata dia seperti itu. Kata Nabi Isa,
Kalau sudah 300 tahun sudah meninggal. 300 tahun sudah meninggal. Ahli warisnya, bisa jadi ahli warisnya masih ada. Dipanggil murid-muridnya, wahai murid-murid, coba cari rumah. Coba sifati rumahnya di mana? Dijelaskan rumahnya di sini, tempatnya di sini, seperti ini rumahnya, pohonnya begini, dijelaskan secara spesifik. Murid-muridnya pergi. Alhamdulillah ketemu, tapi sudah cicit, bukan pemilik rumahnya, cicitnya. Dikatakan Nabi Isa memanggil engkau ke kuburan. Ada hal yang penting. Maka ahli waris tersebut ikut murid-muridnya Nabi Isa pergi ke kuburan. Ketika dia lihat ada jenazah hidup, pingsan dia. Karena Nabi Isa kan bangunkan orang yang sudah mati dengan izinnya Allah. Pingsan. Disadarkan dia bangun. Ketakutan. Nabi Isa bilang, tenang, hawin alaik, tenang engkau. Itu saya minta kepada Allah untuk dibangkitkan. Diceritakan oleh Nabi Isa. Sekarang dia minta halal. Karena engkau ahli warisnya. Kata ahli warisnya, halal untuk apa? Saya tidak kenal orang ini. Orang ini hidup di masa kaki buyutmu 300 tahun yang lalu. Dia pernah mengambil satu ranting pohon untuk mencongkel daging yang menempel di giginya. Dan dia mengambil tanpa izin. Oleh sebab itu, ahli waris, engkau sebagai ahli waris, saya minta tolong halalkan satu ranting pohon tersebut untuknya. Maka dia katakan, kalau gitu saya halalkan kepadamu. Langsung ranting itu terangkat, hilang. Itu satu ranting pohon. Bagaimana 1 M? 2 miliar? 3 miliar? Ya, bagaimana itu? Nah, ini penting agar kita punya sifat takut mengambil haknya orang. Ya, Imam Bukhari, terakhir saya tutup. Imam Bukhari itu tidak sengaja panah, latihan panah, tidak sengaja panah itu mengenai dinding rumah tetangga. Ada lubang kecil. Imam Bukhari wajahnya pucat, ketakutan. Datang ke rumah tetangga, ketuk pintu. Tetangganya keluar, Masya Allah, Imam Bukhari dihormati, dimuliakan, ahli hadis. Kenapa? Imam Bukhari mengatakan, saya dapat masalah besar. Masalah apa, Imam Bukhari? Saya sudah menzolimi dirimu. Heran. Zolim apa? Itu dinding rumahmu. Saya panah, ada lubang itu. Saya minta ganti rugi, biar saya bayar berapa. Yang penting itu bisa saya ganti. Orang tersebut lihat, lubang kecil, halus. Oh, gak apa-apa, yang saya maafkan, hanya sedikit saja. Gak boleh, harus saya ganti. Saya tidak mau nanti masalah di hari kiamat. Gara-gara lubang ini bermasalah di yaumil kiamat. Saya tidak mau. Akhirnya sudah dibilang ganti, dibayar. Baru Imam Bukhari wajahnya berubah normal lagi. Ya, yang tadinya pucat. Inilah para ulama, rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama.